ternyata benda itu menggelinding dan kemudian Pak Dikemi sengaja menghentikan langkahnya dan gerobaknya langsung saat itu juga. Benda itu hanya menggelinding melewati Pak Dikemi. Dan alangkah kagetnya Pak Dikemi ketika benda itu menggelinding tersorot oleh lampu petromaknya yang dia bawa. Itu bukan kelapa Pak Jack. Ya tapi kepalanya manusia, hanya kepala saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemburu kisah, kita jumpa lagi di Mystery Zone. Bagi yang belum subscribe, silakan untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah kami selanjutnya. Pada kesempatan kali ini kita dapat kisah dari Mas Julianto. Mas Anto ya. Iya Mas Anto. Yang mana kisah ini terjadi di tahun 80-an Kang Surya ya. Ini kisah yang dialami bapaknya sebenarnya. Oh gitu. Nah, bagaimana kisah dari Mas Anto ini? Monggo Kang Surya dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Ya, makasih Pak Jack. Jadi Mas Anto ini kemarin sempat ketemu ya sama saya. Ya karena sudah kenalan agak lama ya. Dia itu kebetulan bersedia untuk berbagi cerita yang dialami oleh bapaknya. Jadi kejadiannya itu sekitar tahun 80-an Pak Jack. Waktu itu Mas Anto masih kanak-kanak ya. Dan bapaknya itu beliau sekarang sudah meninggal ya. Mas Anto itu punya banyak cerita-cerita dari ayahandanya ini. Jadi kebetulan kemarin salah satunya dibagikan kepada kita. Nah, waktu itu tahun 80-an itu bapaknya Mas Anto ini, Pak D Kemi ini, Pak D Sukemi ini, dia itu berjualan es Pak Jack, berjualan es keliling. Zaman segitu itu jualannya itu es kelapa muda. Kalau menurut ceritanya Mas Anto sih model jualan zaman dulu itu nggak jauh beda zaman sekarang. Cuman kalau zaman dulu itu pakai kereta dorong, yang mana itu di atasnya kereta itu ada banyak kayak gula apa, sirup, terus ada juga tempat-tempat wadah-wadah yang lain. Jadi nggak jauh beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan mungkin banyak yang pakai motor, pakai kendaraan bermesin atau mungkin di kayuh ya. Kalau zamannya bapaknya Mas Anto dulu itu masih didorong Pak Jack. Lah biasanya sih bapaknya Mas Anto ini mangkal di sekitar area pasar ya. Cuman beberapa waktu itu ada kayak semacam pertunjukan layar tancap gitu Pak Jack. Lah akhirnya Pak Kemi ini berinisiatif ya, mungkin dia sama teman-temannya lebih baik ikutan nimbrung di sekitar orang-orang yang lagi nonton layar tancap. Siapa tahu nanti dagangannya jauh lebih laku daripada dia harus tiap pagi di pasar standby sampai sore. Lah kalau ini kan malam hari pun dijabanin aja, karena biasanya layar tancap itu berakhirnya itu kan sekitar jam 11-12 malam. Ya enggak masalah lah pulang jam segitu, meskipun jarak lapangan dengan rumahnya itu memang agak jauh. Tapi bagi orang-orang zaman dulu katanya Mas Anto ya, walaupun beberapa kilo gitu dijalanin aja walaupun harus didorong Pak Jack. Nggak seperti kalau zaman sekarang kan sudah banyak sepeda motor ya. Kalau zaman dulu itu katanya Mas Anto jarang banget yang punya sepeda motor. Kalau orang sudah punya sepeda motor malah jarang dia itu berdagang atau jualan. Pasti orang-orang yang sudah berkemampuan ekonomi lebih katanya. Nah Pak Dikemi ini kalau seingat saya ini ceritanya Mas Anto ini, saya pernah dulu waktu kecil sering dikasih cerita sama Mas Anto sebenarnya Pak Jack. Bapaknya termasuk pemberani. Ya kalau kata orang sih mungkin kalau orang-orang dulu kan sama zaman sekarang beda ya. Kalau sekarang mungkin listrik, penerangan di mana-mana sudah ada ya. Dulu itu nggak semua jalan raya atau jalan kampung itu ada penerangan Pak Jack. Dan bapaknya ini salah satu warga di kampung situ yang cukup pemberani. Kalau orang-orang jaga gitu, ada pos kamling gitu ya, Pak Kemi ini termasuk ya masih pemberani lah dibanding yang lain, walaupun harus keliling malam-malam gitu. Biasanya orang-orang kalau nggak ada bapaknya Mas Anto ini, orang-orang jarang keluar, jarang mau keluar gitu. Lah pada waktu itu Pak Dikemi ini dia itu berangkat malam hari itu untuk menjajakan dagangannya di sekitar area layar tancap. Nah karena memang pagelaran layar tancap itu
nggak hanya semalam selesai gitu, biasanya sampai seminggu katanya Mas Anto. Itu otomatis tiap malam hari Pak DKM ini harus jalan jauh dari rumahnya. Dia itu berangkat sehabis Isya mendorong barang dagangannya itu sampai ke lokasi. Di sana kadang-kadang ya banyak pembeli, kadang-kadang juga ramai atau tidaknya kan juga belum tahu, dan kemungkinan pulangnya itu larut malam Mbak Jack. Akhirnya di malam pertama itu Pak DKM ini beraktivitas dengan beberapa temannya yang lain. Dia juga ketemu teman-temannya di sana. Ternyata ya katanya Mas Anta itu ya, orang-orang itu kalau ada pertunjukan layar tancap, ludrukan, kalau orang Jawa Timur kan ludruk ya, ludrukan atau mungkin ya kayak wayang orang atau apa gitu, mereka tuh kayaknya sudah punya grup sendiri gitu, janjian besok mau ketemu di mana, walaupun dagangannya tuh hampir sama, jualan esnya gitu, tapi ya persaingan itu nggak terlalu kentara lah. Artinya ya mereka lebih baik ada barengnya, jualan bareng-bareng, nanti pulangnya juga kalau selesai baru selesai pulang sendiri-sendiri. Lah pada waktu itu Pak DKM ini dia itu berangkat, dia memang karena lokasi lapangannya itu agak jauh, dia itu harus melewati salah satu pemakaman umum yang terkenal angker Pak Jack. Penerangan juga tidak ada, terus jalannya juga tidak selebar sekarang, dan bisa jadi orang-orang itu kalau malam nanti ini pulang ini bakal jarang bertemu dengan orang. Artinya nggak ada lah orang lalu lalang jam 12-an malam itu. Tapi Pak DKM waktu itu terus berangkat sampai di area acara layar tancap, bertemu dengan teman-temannya. Dia juga menjajakan dagangannya dan lumayan agak rame lah, walaupun barangnya itu tidak sampai habis. Jadi di bawah gerobaknya itu masih ada beberapa buah kelapa yang masih utuh, nggak sempat terjual, tapi setidaknya dagangannya sudah agak ringan lah. Jadi Pak DKM itu wah ini nanti pulang pasti agak ringan ini dorongnya, nggak seberat tadi gitu. Akhirnya benar seperti prediksinya, menjelang jam 12 malam acara layar tancap sudah selesai, orang-orang itu sudah pada pulang. Lah Pak DKM ini juga masih nunggu teman-temannya apakah ada barengnya gitu, siapa tahu ada teman yang menjajakan dagangannya sama dengan dia, arahnya menuju kampungnya. Ternyata nggak ada Pak Jack. Jadi Pak DKM ini mungkin ya satu-satunya yang pulang mengarah ke jalan itu, termasuk melewati salah satu makam yang agak terkenal angker itu Pak Jack. Ya tapi menurut Mas Anto, bapaknya ini ya waktu itu sudah nganggep biasa Pak Jack. Artinya kalau ketemu hantu, ketemu penampakan, bapaknya ini nggak pernah mundur sejengkal pun katanya Mas Anto. Dan beneran Pak DKM ya sudah malam itu dia harus pulang sendirian, melewati jalan sepi, mendorong gerobaknya, bahkan melewati kuburan yang angker, pemakaman itu, terus nggak ada lampu penerangan sama sekali. Jadi penerangan itu hanya dari lampu yang dibawa oleh Pak DKM sendiri. Jadi lampu ublek itu yang biasanya ditaruh di area depan gerobaknya, yaitu hanya sebagai penerangan satu-satunya Pak Jack. Akhirnya Pak DKM pun melajukan gerobaknya cukup lama. Dia sambil jalan santai, toleh kiri kanan. Ternyata ya hanya ada 1-2 orang yang kebetulan pulang bareng dari layar tancap itu, dan mereka biasanya bawa sepeda sendiri, bawa sepeda kayu itu. Sampai akhirnya orang-orang sudah habis semua melewati dirinya, dia hanya berjalan sendiri Pak Jack, melewati jalan demi jalan di kegelapan malam ya, suasana sangat sunyi, sepi. Sampai akhirnya kira-kira beberapa menit kemudian sampailah Pak DKM ini di area pemakaman umum itu Pak Jack. Kondisinya sudah benar-benar sepi, gelap, dan juga Pak DKM merasa nggak ada orang sama sekali di sini. Kayaknya orang-orang sudah duluan pulang, jadi dia kayaknya yang sendirian ini bakalan melewati jalan sepi ini pikirnya. Akhirnya Pak DKM dengan membaca doa terus menerus dia itu berjalan melewati pemakaman itu sampai akhirnya dari ujung, agak panjang Pak, kira-kira hampir 100 meter katanya Mas Anto daerah pemakaman situ. Dia itu terus berjalan sampai akhirnya di ujung pemakaman umum itu ya Pak DKM alhamdulillah tidak mendapatkan gangguan apa-apa. Dia terus berjalan sampai akhirnya tiba-tiba dia itu mendengar suara benda jatuh Pak Jack. Ketepuk, gluduk. Dia itu merasa waduh ini kelapaku ada yang jatuh ini kayaknya. Pak DKM berhenti ya. Dia lihat di area gerobak bawahnya itu kan memang
ada tutupnya, tapi memang biasanya itu kayak dikunci pakai paku gitu, dan itu kadang-kadang juga lepas sendiri. Dan ketika Pak Dikemi ngecek diraba-raba gitu, wah iya ini pakunya lepas ini. Dia buka pintunya sambil bawa penerangan itu, loh jumlah kelapanya tadi ada berapa ya? Aku nggak ingat tadi. Kalaupun ada yang jatuh gitu mungkin ya sebutir atau 2 butir. Akhirnya Pak Dikemi ngecek ke belakang dan dia itu pakai penerangan. Dia itu melihat sayup-sayup itu di belakangnya itu ada kayak sebutir kelapa jatuh gitu. Tapi Pak Dikemi kan nggak yakin ya, dia tadi itu entah tinggal 5 butir atau 6 butir. Lah ini kok jatuh 1, wah berarti ini sayang lah kalau sampai ada sebutir kelapa yang jatuh ini. Akhirnya Pak Dikemi berniat ngambil. Dia berjalan sambil menuju benda yang jatuh itu. Dan ketika semakin mendekat Pak Jack, anehnya buah kelapa itu menggelinding lagi. Pak Dikemi langsung terdiam, wah ini dikerjai aku ini. Buah kelapa itu menggelinding lagi kayaknya. Ada suaranya geluduk-geluduk gitu. Semakin dia Pak Dikemi mendekati, benda itu semakin menggelinding. Wah kurang ajar ini. Dia diam aja, akhirnya balik lagi ke gerobaknya. Dia masa bodoh, kalau memang itu kelapanya dibuat mainan ya biarin aja. Ini pasti ulah sosok-sosok atau hantu yang iseng ini. Dibiarin sama Pak Dikemi. Dia ditutup lagi, lampu petromaknya ditaruh di depan gerobaknya. Dia jalan lagi ya ibaratnya bodoh amat lah. Memang saya takut apa pikirnya gitu Pak Dikemi. Dia jalan lagi. Gak berapa lama kelapa itu menggelinding lagi Pak Jack. Geluduk-geluduk. Pak Dikemi itu mendengar ini kayaknya ada benda menggelinding lagi nih, dan kelapa yang tadi nih kayaknya. Jangan-jangan ini ada orang, ada sosok atau hantu yang iseng mainan kelapa punya saya ini. Dibiarin aja Pak Dikemi. Menggelinding, Pak Dikemi berhenti. Dan kelapa itu ya hanya beberapa meter di belakangnya. Diambil lampu petromaknya lagi, diarahkan ke benda itu. Ya masih sedikit tidak kelihatan lah karena kondisinya gelap ya. Tapi Pak Dikemi melihat kayak ada benda kelapa itu beberapa meter di belakangnya. Akhirnya Pak Dikemi sempat negur. Sudah malam ini, nggak usah ganggu orang pulang kerja. Kalau kamu sampai berani ganggu saya, tak lempar batu kamu. Bilang gitu Pak Dikemi. Habis itu dia taruh lagi, jalan, dan benda itu masih mengikuti dia Pak Jack. Mungkin karena Pak Dikemi kesal atau gimana ya, diambilnya sebutir kerikil lah di tengah jalan, dilemparkannya ke belakang. Entah kena, entah tidak, Pak Dikemi nggak peduli. Artinya dia itu nggak takut itu. Terus aja kalau ganggu seperti itu. Pak Dikemi terus jalan, kali ini dia mempercepat langkahnya. Dan benda itu semakin menggelinding cepat Pak Jack. Pak Dikemi setengah berlari waktu itu ya, karena kan ya dia merasa enggan juga berurusan dengan hal-hal begituan karena keburu pulang lah pikirnya dia. Ternyata benda itu menggelinding dan kemudian Pak Dikemi sengaja menghentikan langkahnya dan gerobaknya langsung saat itu juga. Benda itu hanya menggelinding melewati Pak Dikemi. Dan alangkah kagetnya Pak Dikemi ketika benda itu menggelinding tersorot oleh lampu petromaknya yang dia bawa. Itu bukan kelapa Pak Jack. Ya tapi kepalanya manusia, hanya kepala saja, dan terlihat banget bahwa itu kepala manusia tanpa tubuh. Pak Dikemi waktu itu ceritanya ke Mas Anto, itu kayaknya kepalanya wanita Pak Jack. Tapi rambutnya itu ya rambutnya agak panjang, walaupun nggak sampai panjang terurai gitu ya. Tapi tahulah Pak Dikemi kalau itu ada kepalanya wanita, dan bahkan sempat tertawa-tawa katanya Pak Jack. Pak Dikemi diam saja dan benda itu kayaknya kali ini berada di depannya. Kemudian Pak Dikemi itu ngambil pisau buat motong kelapa itu ya. Dia nggak berniat untuk ngelawan atau gimana. Dia ambil pisau besar itu buat motong kelapa. Terus dia juga ngambil sebutir kelapa dari bawah gerobaknya itu. Dilihatin aja, makhluk itu masih menggelinding bergerak-gerak di depannya gitu Pak Jack. Entah apa yang dilakukan makhluk itu, maunya sekedar menghalangi atau mungkin menggoda. Tapi bapaknya Mas Anta memang benar-benar pemberani ya. Sambil bawa pisau besar itu, sambil bawa buah kelapa, dia itu langsung motong kelapa di depannya makhluk itu Pak Jack. Hanya sekali tebas saja, jelas buah kelapa itu langsung potong jadi 2. Entah doa apa yang diucapkan oleh Pak Dikemi ya. Dia hanya kayak komat kali membaca doa gitu, terus air kelapa yang ada di dalam tempurung itu langsung disiramkan ke arah makhluk
aneh itu Pak Jack. Baru setelah disiram langsung terdengar suara ketawa dan kayak kabur ketakutan gitu aja. Makhluk itu tahu-tahu menghilang. Pak Dikemi cuma diem aja. Berani-beraninya ganggu orang pulang kerja. Pasti besok kamu nggak bakal bisa ngelihat lagi, buta mata kamu, katanya gitu Pak Dikemi. Ya mungkin disiram sama air kelapa itu tadi Pak Jack. Akhirnya setelah itu Pak Dikemi cepat mendorong gerobaknya sampai pulang ke rumah dan alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa. Dan esok paginya barulah Pak Dikemi ini bercerita kepada anak-anaknya termasuk juga sama istrinya. Ya dia cuma bercerita tadi malam itu ada hantu gundul pringis, kalau orang Jawa Timur macam-macam bilangnya, ada yang gundul pringis, ada yang bilang ndas kluntung, macam-macam Pak Jack. Cuman kok aneh kemarin itu biasanya hantunya laki-laki nih, kok dari wajahnya sama ketawanya itu kok kayak perempuan gitu. Dan akhirnya Mas Anto pun zaman segitu dikasih cerita model gitu ya sangat takut Pak Jack. Tapi ya untunglah bapaknya termasuk pemberani ya, dan bahkan katanya besok-besoknya pun Pak Dikemi masih tetap jualan di tempat itu, dan bahkan dia itu nggak ada takutnya sama sekali melewati pemakaman umum yang sama Pak Jack sampai seminggu setelahnya. Jadi benar-benar orang zaman dulu itu kayaknya ya mentalnya sudah benar-benar kuat lah kalau dibanding kalau saya atau mungkin Pak Jack juga ya. Jadi itu kisahnya Mas Anto Pak Jack tentang bapaknya Pak Dikemi itu. Iya, perjuangan orang-orang zaman dulu ya Kang ya. Kalau mau berdagang ya malam gitu kan, karena belum ada penerangan yang cukup memadai pada saat itu. Yang agak sulit saya bayangkan ya itu tadi Pak Jack, zamannya Mas Anto kecil itu kok ya penerangan itu belum masuk ke situ Pak Jack. Jalan-jalan umum nggak ada, hanya rumah-rumah aja katanya Mas Anto. Ya memang tahun-tahun segitu memang masih belum merata kan. Belum merata mungkin. Tidak seperti saat ini. Iya. Oke, terima kasih Mas Anto atas kisahnya yang dibagikan kepada kami. Dan untuk sobat pemburu kisah, terima kasih telah menyimak kisah hari ini. Jangan lupa like, subscribe, tinggalkan komentar di bawah. Ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.